Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amelia Siregar dengan NIM C10511919149. Kali ini saya akan menjelaskan untuk hasil praktikum mata kuliah teknologi dan manajemen pupuk. Berikut ini alat dan bahan dari pembuatan kompos berbahan dasar jerami, di mana untuk bahan kompos jerami kita mencari sebanyak 25 kilo. Ini merupakan dokumentasi dari pengambilan jerami di sawah di 2 tempat. Selanjutnya, membawa bahan kompos ke rumah kompos dan menggiling menggunakan mesin pecacah di Fakultas Pertanian Rumah Kompos. Setelah menggiling, jerami dapat dibagi menjadi 5 perlakuan dan 4 ulangan sebanyak 5 kilo per setiap perlakuan. Setelah selesai menggiling jerami, berikut ini pembuatan yang 4. Siapkan wadah, lalu isi dengan Aquades sebanyak 500 ml atau cc. Lalu campurkan dengan E4 atau efektivitas mikroorganisme 4 sebanyak 20 ml atau cc. Lalu tambahkan kembali Aquades sampai sekitar 1000 cc atau mililiter. Setelah itu, pisahkan E4 yaitu pada 10 cc, 20 cc, 30 cc, dan 40 cc pada setiap perlakuan dan diberi labelnya. Pencampuran bahan-bahan kompos yang kita siapkan yaitu kapur sebanyak 50 gram, pupuk kandang sekitar 1 kg per perlakuan, air, dan E4. Berikut ini dokumentasi untuk pencampuran bahan-bahan kompos, di mana memasukkan semua bahan yang sudah disebutkan tadi hingga merata dan biarkan kurang lebih 15 menit dan diambil sedikit sampel per perlakuan untuk dilakukan pengukuran pH dan kadar air dan diberikan label pada setiap sampelnya. Setelah pencampuran bahan, yang kita lakukan selanjutnya yaitu pengukuran pH dan kadar air. Berikut ini dokumentasi sampel-sampel yang sudah diambil per perlakuannya. Selanjutnya, menimbang pada timbangan analitik sekitar 10 gram per perlakuan. Lalu, masukkan ke dalam botol atau wadah untuk penyekaran. Lalu diberi label pada setiap botol. Selanjutnya, mencampurkan sekitar 50 cc atau mili Aquades pada setiap botol. Lalu letakkan botol-botol tersebut pada shaker dan diseker sekitar 30 menit. Setelah itu, ambil botol tersebut dan saring ke dalam wadah yang lain untuk mengukur pH-nya. Setelah selesai mengetahui pH, kita lanjutkan untuk kadar airnya. Yang kita lakukan sama seperti mengukur pH, hanya saja setelah menimbang pada wadah, kita masukkan ke dalam oven sekitar 24 jam. Lalu timbang kembali untuk berat kering ovennya. Dan dicatat
perlakuan selama 4 minggu untuk melakukan pengukuran pH dan kadar airnya. Berdasarkan hasil pengomposan yang sudah diterangkan, untuk hasil pH, kadar air, bahan organik, dan C organik, yaitu untuk hasil pH minggu keempat, selama proses pengomposan ini dapat dicapai sangat berfluktuatif dengan rata-rata dalam kondisi asam. Penurunan dan kenaikan pH menunjukkan bahwa adanya aktivitas mikroorganisme dalam mendekomposisi bahan organik. Pada akhir pengomposan ini, pH semua perlakuannya masih kurang dari SNI, di mana pH kompos pada penelitian ini berkisar 6,45 sampai 6,76. Berdasarkan SNI, rentan pH kompos ialah 6,8 sampai 7,49. Namun, berdasarkan pemetaan pH kompos telah memenuhi, yaitu nilainya 4 sampai 9. Menurut Wiyanti tahun 2011 dalam Wijayanti tahun 2017, penurunan pH yang terjadi pada awal pengomposan diduga karena terjadinya pembentukan asam oleh mikroorganisme pengurai. Proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme menghasilkan asam laktat dan asam organik lainnya yang merupakan asam-asam lemah. Selama proses pengomposan berlangsung, jerami ini memiliki persentase kadar air tertinggi juga terendah, di mana kadar air tertinggi terjadi pada P1 yaitu dengan 74,07% dan kadar terendah pada P0 dengan nilai 66,25%. Menurut Adrianti, air yang dihasilkan oleh mikroorganisme pada saat proses pengomposan akan hilang karena evaporasi ke dalam aliran udara. Jika tumbukan terlalu lembab, maka dekomposisi akan terhambat. Hal ini menyebabkan kadar air akan menutupi rongga ruang di dalam tumpukan sehingga akan membatasi kadar oksigen dalam tumpukan. Kenaikan dan penurunan kadar air ini dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti suhu, cuaca, dan iklim. Selanjutnya bahan organik. Untuk bahan organik ini ditujukan pada P0 dan P4 dengan bahan organik tertinggi sekitar 85%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada P0 dan P4 terdapat bahan yang dapat mempercepat matangnya kompos tersebut. Selanjutnya, hasil C organik. Untuk C organik ini, untuk perlakuannya yang paling baik pada P3 yaitu 47,56%. Dikarenakan hal ini pada proses pengomposannya rasio CN yang idealnya antara 20 sampai 40 dengan kondisi terbaik 30. Setelah proses pengomposan selesai, rasio CN antara 10 sampai 20. Dalam proses pengomposan jerami, peranan mikroba selulotik dan linotik sangat penting karena kedua mikroba ini memperoleh energi dan karbon dari proses perombakan bahan yang mengandung karbon. Proses pengomposan secara aerob lebih cepat dibanding anaerob dengan waktu yang diperlukan tergantung beberapa faktor. Oleh karena itu, untuk hasil C organik ini, P3 merupakan perlakuan yang paling baik dengan rasio 47,56%. Selanjutnya, cara kedua yaitu menentukan hara. Ada 11 macam daun yang terdapat dalam video ini yang memiliki macam-macam ciri gejala. Salah satunya yaitu pertama, kelengkeng dengan ciri-ciri gejala kekurangan haraka, di mana hal ini terjadi pada daun yang agak mengkerut dan kadang-kadang mengkilap, tapi daun tampak menguning sehingga dapat membentuk huruf V terbalik. Daunnya tampak bercak kotor dan berwarna coklat. Selanjutnya ada pohon durian yang kekurangan hara es atau sulfur. Hal ini terjadi pada daun yang berwarna hijau semakin muda berubah menjadi hijau yang sangat muda namun memiliki perubahan warna yang tidak merata. Selanjutnya ada pohon nangka yang memiliki ciri-ciri gejala kekurangan unsur Fe atau besi yang terlihat pada tulang-tulang daunnya mengalami klorosis yang terjadi
dan berwarna hijau berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya ada tanaman kunyit yang memiliki ciri-ciri gejala kekurangan Ca atau kalsium yang terlihat pada perubahan warna daun, ujung dan tepi-tepi klorosis berubah menjadi kuning. Selanjutnya, cara ketiga yaitu pengenalan jenis-jenis leguminase dan manfaatnya untuk kesuburan tanah. Saya hanya akan menjelaskan nama tanamannya. Yang pertama yaitu sentro, yang kedua lamtoro, yang ketiga turi, yang keempat putri malu, yang kelima gamal, yang keenam oro-oro, yang kelima kalesandra, yang kedelapan lamtoro muri, yang kesembilan aracis pintoy, yang ke-10 kembang merak merah, yang ke-11 kembang merah kuning, yang ke-12 ketapang Cina, yang ke-13 kantong tekang, yang ke-14 seena, dan ke-15 indigofera sp. Acara yang terakhir yaitu menentukan pupuk. Di sini ada 15 macam jenis pupuk yang sudah diidentifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.